حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kumpulnya jenengan di majlis ini menjadi pertanda mudahnya langkah kita menuju surga Allah Rabbul Alamin. Berdasarkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang punya semangat berjalan ke sebuah majlis, yaltamisu fihi ilman, nyari ilmu di dalamnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk hadis tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam salawat terus kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, tema yang saya ajukan adalah syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu sebenarnya cuplikan dari sebuah lagu nasional kita, Pak. Lagu syukur. Nah, lagu syukur itu dari yakinku teguh itu, hati ikhlasku penuh, sampai kemudian syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Itu yang ngarang siapa, Pak? H. Mutahhar, ya betul, Pak. Yang mengarang H. Mutahhar. H. Mutahhar itu, H itu Husain. Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Al-Mutahhar itu salah satu marga dari kalangan Bani Alawi yang kita kenal Ba'alawi. Jadi ada Al-Jufri, ya kan? Ada As-Segaf, As-Syihab, ada Al-Mutahhar. Beliau termasuk orang yang saleh insyaAllah. Karena ini kita renungin gitu. Lagu ini dikarang, syair ini dikarang tahun 46. Nah, sebelumnya tahun 45 itu beliau mengarang juga yang lebih heroik. Kalau yang lagu syukur itu kan melo, Pak. Kalau ini yang tahun 45 itu heroik, yaitu ketika beberapa saat kemerdekaan Indonesia. Dia menyusun sebuah syair lagu kemerdekaan itu. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan. Itu kalau orang Madura begitu, Pak, ngomongnya, Pak. 17 maksud saya, Pak. 17 Agustus tahun 45. Nah, itu juga yang ngarang H. Mutahhar, Husain bin Salim bin Ahmad Al-Mutahhar. Jadi beliau seolah ingin ngasih sinyal kepada bangsa ini bahwa setelah merdeka itu yang harus dilakukan apa? Ya syukur kepada Allah, gitu loh, Pak. Susunannya itu kronologis kayak begitu, itu memberikan sebuah pemahaman kepada kita, ya. Nah, sakwisi merdeka, ya sakwisi ono nikmat dikasih anugerah, ya mestinya, Pak, bersyukur, jangan hura-hura, jangan kemudian euforia tenggelam dalam kemaksiatan. Tidak ada syukurnya sama sekali. Karena itu, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, di pagi hari ini saya ingin membahas motivasi Al-Quran dari 2 ayat, Pak. Mudah-mudahan waktunya nututin. Dari 2 ayat.
Yang pertama, nanti dilihat surat An-Nisa ayat 147, kemudian yang kedua, surat Ibrahim ayat 7. Surat An-Nisa ayat 147, Pak, itu terletak di ayat terakhir dari juz ke-5. Jadi kalau Bapak lihat juz ke-6 saja dibuka, nah satu lembar sebelum juz ke-6 itu kan juz ke-5. Ayat terakhir dari juz ke-5 itu letak dari surat An-Nisa ayat 147. Dan kemudian nanti akan saya bahas juga surat Ibrahim ayat 7. Dan yang menarik Bapak-bapak, ini nih wong Jawa lah otak atik matu tuh. Yang menarik, surat Ibrahim ini surat ke-14 kan. Ayat ke-7. Jadi kalau angkanya berarti 147 Pak, 14-7. Jadi sama dengan An-Nisa 147. Ibrahim itu 14-7. 147 ya kan. Ibrahim ayat 7 berarti 14-7. Seolah-olah Allah ingin ngasih signal bahwa energi pusaran syukur itu di 147 Pak. Energi pusaran syukur di 147. Maksudnya An-Nisa 147 sama kemudian apa? Ibrahim ayat 7. Coba kita menyelami dulu Pak. An-Nisa ayat 147. Ayatnya Allah berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Ma yaf'alullah. Ini saya bagi-bagi dulu cara menerjemahkan tarjim tafsir gitu ya. Ma, Pak, Bapak kalau lihat mushaf, lihat aplikasi Al-Quran di handphone jenengan, ma itu memiliki dua terjemahan pasti itu. Nanti bisa dikonfirm. Ma bisa berarti istifham, itu pertanyaan, berarti terjemahannya mengapa. Ada yang mengapa? Bisa dilihat nanti. Atau ma itu linnafi. Berarti artinya tidak. Berarti terjemahannya Allah tidak, begitu. Jadi Bapak nanti kalau lihat dua aplikasi yang berbeda dan ternyata juga berbeda terjemahan, itu gak usah tukaran Pak. Aku nganggep itu aplikasi tokoh Yahudi bla bla macam-macam konspirasi, ndak. Itu karena memang secara bahasa Al-Qur'annya sudah berbeda sehingga terjemahannya pun produk terjemahannya pun berbeda. Jadi terjemahannya bisa begini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, bisa diartikan, diterjemahkan, mengapa Allah mengazab kalian. Atau kalau ma di situ linafi, peniadaan, maka terjemahannya begini, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak bakalan mengazab kalian. Begitu Pak. Bisa dimengerti sampai di sini. Mari kita coba lihat apa yang dimaksud dengan azab. Azab. Kan di situ ada kata-kata bi'adzabikum, azab. Azab itu kan artinya apa? Siksa toh. Jadi atau ketersiksaan. Nah, siksa ini kan Allah memiliki dua Pak, siksa itu Pak. Di dunia dan di akhirat. Saya ingin tanya, kalau siksa di akhirat apa namanya? Neraka. Siksa di akhirat apa? Neraka. Jadi kalau azab itu kita artikan neraka, berarti begini terjemahannya. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, kalau kita pakai tidak ya, kalau kita pakai tidak, maka terjemahannya Allah tidak bakalan memasukkan kalian ke neraka. Begitu tuh Pak. Kalau azab itu kita artikan azab di akhirat, yaitu neraka. Kalau kita artikan azab itu di dunia, maka kembali ke mana bahasa. Azab itu apa? Ketersiksaan. Segala sesuatu yang membuat kita tersiksa, baik batin maupun fisik, namanya apa? Azab, Pak. Saya ulang, segala sesuatu yang membuat kita tersiksa, baik batin maupun apa? Fisik, itu namanya apa? Azab, saudara. Contoh, Pak, contoh. Bapak terjebak macet di tol. Kebelet ngoyo, AC-nya mati, atau dipateni karena bensinnya mau habis, misalnya Pak, berjam-jam. Itu tersiksa apa enggak Pak? Tersiksa enggak? Tersiksa, dan itu namanya azab. Dalam bahasa Arab namanya apa? Azab Pak. Punya anak lagi sakit misalnya, di rumah sakit, opname, ya. Batin pasti tersiksa ya. Batin tersiksa.
Istri lagi minta duit, gak ada duit Pak. Butuh macam-macam, butuh bayar sekolah. Tersiksa Pak. Pikiran tersiksa ya, pikiran. Mungkin fisik tidak tersiksa, tapi pikiran tersiksa. Itu namanya apa? Azab. Makanya Nabi itu pernah bilang begini. As-safar qit'atun minal azab. Itu Nabi itu. Safar itu apa? Perjalanan, berpergian. Itu secuil daripada apa? Azab. Ya karena memang bisa capek, bisa lelah, bisa kurang tidur dan lain sebagainya. Jadi ada di Seneni bos di kantor Pak. Sampai maaf ya, kadang-kadang pimpinan itu nek marah itu sampai bahasa kata-kata yang digunakan itu nyelekit Pak ya. Itu apa namanya? Azab Pak. So, jadi semua persoalan yang memunculkan ketersiksaan batin maupun fisik itu namanya apa? Azab. Nah, kalau kita sudah paham itu, mari kita masuk ke terjemahannya tadi. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum bisa diterjemahkan begini, Allah tidak bakalan ngasih masalah yang membuatmu tersiksa, gitu loh Pak. Allah tidak bakalan ngasih musibah yang membuatmu tersiksa. Allah tidak bakalan ngasih problem yang membuatmu apa? Tersiksa. Atau Allah tidak ngasih bala itu ya kayak musibah ya, yang membuat dirimu tersiksa. Begitu tuh Pak seterusnya terjemahannya. Kalau digabung tadi azab akhirat dan azab dunia, maka terjemahannya begini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak bakalan memasukkan kalian ke neraka. Bahkan di dunia Allah pun gak bakalan membuat kalian tersiksa dengan masalah-masalahmu. Begitu tuh bahasa. Tapi lanjutin. In syakartum wa amantum. Itu ayatnya kan begitu ya. Kalau kalian apa? Bersyukur dan beriman. Dengan bahasa lain, tolak neraka, tolak masalah, tolak bala, tolak musibah. Itu dengan apa? Syukur kepada Allah yang dilandasi iman. Apa maksudnya syukur dilandasi iman? Ya ono wong yang nggak punya iman bersyukur ya ada Pak. Maka syukurnya dia tidak akan berefek penolakan terhadap dirinya di neraka. Begitu loh Pak. Syukur kepada Tuhan kita, syukur kepada Tuhan. Tapi dia nggak punya iman kepada siapa? Tuhan, Allah misalnya Pak. Dia tidak akan memberikan efek penolakan dirinya di neraka. Artinya dia bisa masuk neraka tetap meskipun dia bersyukur. Maka luar biasa diksi ayat yang digunakan ini adalah in syakartum wa amantum. Kalau kalian apa? Bersyukur dan beriman. Jadi dari sini kesimpulan pertama apa? Syukur bisa tolak neraka. Syukur bisa tolak masalah Pak. Bisa tolak musibah. Bisa tolak problem. Bisa tolak bala. Itu syukur saudaraku. Nah mungkin ada pertanyaan. Apa hubungannya Pak Ustaz? Antara syukur dengan tolak masalah di dunia ini maksud saya. Mungkin kalau syukur tolak neraka ya pahamlah, syukur kan kepada Allah ya, berarti kan ya Allah akan ridho kalau kita bersyukur kepadanya, ya, tolak neraka lah wajar. Tapi di dunia ini loh, syukur bisa tolak bala, tolak masalah. Apa hubungannya dengan kita bersyukur? Masalah nggak ada kan gitu Pak ya. Dengan kita bersyukur bala nggak nyinggung dan nggak nyerempet kehidupan kita. Apa hubungannya gitu antara syukur dengan tolak bala, tolak masalah? Nah hubungannya itu ada di Ibrahim ayat 7 itu Pak, 14:7 itu kan. 14:7. Nah, Bapak bisa buka lagi itu di Ibrahim berapa tadi? Ayat 7. Itu bunyinya begini kan. Allah berfirman, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini familiar ya, ayat ini familiar ya. Tapi saya ingin saya jelasin Pak, yang bisa jadi Bapak belum dapatkan penjelasan ini. Tadi kan pertanyaannya, apa hubungannya antara apa tadi? Syukur dengan tolak masalah. Apa hubungannya antara syukur dengan tolak musibah? Di ayat An-Nisa 147, itu kejawab di Ibrahim ayat 7 Pak. Tolak masalah berarti misalnya masalahnya nggak punya duit. Tolak nggak punya duit, ya datangnya duit. Kan begitu Pak. Anak sakit, tolak masalah anak sakit. Ya anak dibuat sehat, kan begitu.
sehat, rezeki lancar, itu kan namanya nikmat. Kan begitu Pak. Nah di Ibrahim ayat 7 itu kan menarik nikmat. Kalau kita bersyukur. Ini hubungannya lah. Bahwa orang bersyukur tolak masalah karena ketika dia mendapatkan nikmat, hati menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, saudaraku. Maka masalah seberat apapun jadi ringan. Karena hatinya tenang Pak. Coba kalau hati sumpek, stres, susah itu. Masalah kecil jadi besar. Masalah ringan jadi apa? Berat, saudara. Ini secara umum 14:7, Pak. Ibrahim ayat 7. Mari kita masuk ke Ibrahim ayat 7, Pak. Perhatikan nih. Saya baca Ibrahim ayat 7 itu, Pak, Masya Allah. Kagum banget gitu, Pak, dengan diksi yang digunakan oleh Al-Quran. Perhatikan, Bapak kalau baca Al-Quran nanti, kalau ada kata-kata it, apa? It. Hamzazal itu kan? It. Wa it. Bahwa setelah kalimat it, Pak, itu berarti sudah terjadi, Pak. Kalau Bapak nanti baca Al-Quran, buka mushaf, terus baca ada kata wa it qala rabbuka. Wa it berarti qala rabbukanya sudah terjadi. Tuhanmu berkata sudah terjadi, Pak. Wa it itu ingatlah. Ingatlah itu, Pak. It. Coba. Wa itta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhanmu telah memproklamirkan. Ingatlah ketika Tuhanmu telah mendeklirkan. Ingatlah ketika Tuhanmu telah mengumumkan, memaklumatkan. Berarti sudah terjadi, Pak. Artinya Allah sejak zaman dulu, Pak, sejak zaman ajali, udah memberikan deklarasi, memberikan pengumuman, mempublish. Apa yang dipublish sama Allah? Apa teks proklamasinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, sungguh aku akan menambahnya. Perhatikan Pak, ini yang menarik. Bapak lagi nanti kalau baca Al-Quran, pasti di Al-Quran ketika menggambarkan dengan firman Allah, Allah itu terkadang Pak, bahkan sering menggunakan kata ganti kami. Betul Pak ya? Kami ini. Contoh misalnya, ketika turunnya Al-Quran, Allah menggunakan kata kami Pak. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Kan begitu kan? Atau yang sangat familiar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan itu kan. Kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan itu kan. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Apalagi Pak, hujan dari langit itu Allah menggunakan kata-kata apa? Kami. Masalah rezeki Pak. Nahnu narzukukum wa iyyahu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Lagi-lagi Allah menggunakan apa? Kami. Kami membagi rezeki kehidupan mereka di dunia. Kan gitu. Kami yang memberi rezeki kepada kalian. Allah menggunakan kami. Bahkan ketika Allah menguji kita Pak, Allah juga menggunakan apa? Kata kami. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah menggunakan kata apa? Kami, Pak. Allah menggunakan kata-kata apa? Kami. Jadi dari sini saudaraku ikhwatuddin hafidhakumullah, Allah selalu menggunakan kata kami dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal apa? Tertentu. Tapi ketika berkaitan dengan ibadah, zikir, syukur, itu Allah nggak pernah menggunakan kata-kata kami, Pak. Tapi menggunakan kata apa? Aku. Contoh dalam urusan berdoa, Pak. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Nggak ada, Pak. Berdoalah kepada kami. Itu nggak ada. Kalau Allah sampai ngomong nanti berdoa kepada kami, nanti masalah itu, Pak. Seperti lagi misalnya, Fatskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, bukan ingatlah kepada kami, Pak. Syukurlah kepadaku, bukan syukurlah kepada kami. Allah nggak menggunakan itu. Terus apa lagi? Ibadah, Pak.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu kan artinya bacaan illa liya'buduni. Hudifat ya, dihapus itu kalimatnya itu. Sehingga terbaca illa liya'budun. Itu artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepada siapa? Diriku, bukan kepada kami. So, kenapa Allah menggunakan kami dan kenapa Allah menggunakan aku, Pak? Jadi Bapak nanti kalau baca di Al-Quran terus menggunakan kata kami, ketahuilah Pak, kata para ulama tafsir, itu Allah melibatkan makhluk yang lainnya. Contoh misalnya tadi, Allah menurunkan Al-Quran. Allah melibatkan siapa, Pak? Jibril. Yang dilibatkan adalah Jibril, itu kan? Allah menurunkan hujan. Allah melibatkan apa, Pak? Mikail, awan, angin, itu Allah libatkan semua itu. Allah ketika menjaga Al-Quran, Allah melibatkan siapa, Pak? Manusia kan, Pak? Para hafidul Quran, para hufat, itu dilibatkan menjaga apa? Keutuhan Al-Quran. Ya, karena hufat, Pak, bisa berubah-ubah itu Al-Quran. Ya, gara-gara Al-Quran itu bisa dihafal sehingga dari masa ke masa terjaga itu. Itu yang dimaksud wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaga. Maksudnya kami, Allah melibatkan yang lain. Seperti ujian, Pak. Allah pakai kata-kata kami kan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan sungguh kami uji kalian gitu kan. Dengan keburukan dan kebaikan. Allah uji, Pak. Kami ya. Kata Allah kami. Karena Allah melibatkan siapa ketika menguji? Ya, Bapak diuji melibatkan apa? Allah. Istrinya jenengan. Anak, kita diuji lewat anak, ya bahkan diuji lewat motor, omah, diuji lewat duit banyak, Pak. Itu Allah menggunakan kata kami. Tapi ketika sudah menyangkut ibadah, Pak, ketika sudah menyangkut apa? Zikir, doa, Allah nggak menggunakan kami. Loh, kalau Allah menggunakan kami, ya, kita boleh berdoa kepada yang selain Allah kan begitu kan ya? Allah menggunakan aku. Nah yang menarik, Pak, tadi kan rezeki ya. Rezeki itu Allah menggunakan aku atau kami? Kan menggunakan kami kan rezeki itu kan. Nahnu narzukukum, kami memberi rezeki kepada kalian. Jadi rezeki kita itu, ya memang Allah yang ngasih, Pak. Tapi Allah melibatkan apa? Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, bos kita, Pak. Banyak yang dilibatkan sama Allah Rabbul Alamin untuk urusan rezeki. Tapi tetap huwa khairur razikin. Allah lah terbaik dalam memberikan apa? Rezeki. Itu saudaraku yang khatatina fidhah. Yang menarik, Pak, kembali ke Ibrahim ayat 7. Saya ingin tanya, Ibrahim ayat 7 itu kan bicara kalau kita nikmat, kalau kita apa? Bersyukur, Allah akan kasih apa? Nikmat. Nambah nikmat. Allah menggunakan kata kami akan tambah atau aku akan tambah, Pak? Coba baca lagi ayatnya. La azidannakum. Kan la in syakartum itu sudah diproklamasikan sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah nggak ngomong gini. Memang ada di beberapa terjemahan diterjemahkan kami, Pak. Itu keliru tuh terjemahannya. ya bukan keliru. Mungkin lebih enak diterjemahkan apa? Kami, Pak. Tapi kalau kita ngaji tafsir itu sebenarnya bukan kami. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Sungguh, sampai Allah bersumpah itu. Aku, kata Allah begitu, akan menambah nikmat itu kepada kalian. Bukan la nazidannakum. Allah enggak berkata la nazidannakum. Sungguh kami apa? Akan menambah. Tidak, tapi menggunakan aku. Apa rahasianya, Pak? Padahal itu nikmat itu termasuk rezeki kan? Rezeki dan nikmat itu, Pak. Oh, di ayat yang lain Allah menggunakan kami. Tapi urusan rezeki itu terkait disyukurin, Pak. Itu keutamaan syukur, Pak. Sampai Allah menyatakan, saya nggak ngelibatkan yang lain. Begitu bahasanya. Udah kalau kau bersyukur padaku, maka aku akan tambah. Langsung saya take over sendiri. Begitu bahasanya, saudara. Ini menunjukkan bahwa udah urusan penambahan nikmat akibat kesyukuran kita kepada Allah, itu langsung Allah men-take over. Itulah yang membuat hati kita tenang, Pak. Kalau kita tahu nih kan ya, hati kita tenang bersyukur, ternyata langsung di take over sama Allah tuh nikmat yang ditambahkan kepada kita.
nggak pakai malaikat, nggak pakai apa, udah langsung itu Pak. Kenapa orang bersyukur kadang-kadang tiba-tiba min haitsu la yahtasib Pak, dari tempat yang tidak diduga-duga dia akan dapat itu yang namanya nikmat. Itu ya karena itu tadi saudaraku ikhwatadina fillah, Allah men-take over langsung sendiri itu kan. Dan ini yang membuat hati tenang, dan ketika hati tenang apa yang terjadi Pak? Masalah seberat apapun jadi apa? Ringan. Itu hubungannya, bahwa syukur tolak masalah gitu loh Pak. Syukur tolak apa? Bala itu. Karena syukur itu mendatangkan nikmat. Nah, nikmat itu membuat kita apa? Senang. Senang itu membuat kita apa? Tenang. Itu silogisme di dalam ayat ini, saudara. So, pertanyaan lagi, syukur yang kayak apa Ustaz? Yang bisa menolak bala, bisa mendatangkan nikmat dan bisa tolak bala dengan kedatangan nikmat itu. Tolak masalah, bahkan nanti di akhirat tolak neraka. Lanjutin ayat An-Nisa 147 Pak. Kita balik lagi ke An-Nisa 147. Apa kata Allah di situ? Wa kana Allahu syakiron alima. Dan Allah itu maha bersyukur lagi maha mengetahui. Pak, kalau Allah maha tahu, Bapak nggak perlu lihat tafsir, sudah paham tuh. Allah maha tahu. Ngerti nggak maksudnya Allah maha tahu Pak? Allah maha tahu itu apa maksudnya? Allah mengetahui segalanya kan, yang terjadi maupun yang belum terjadi, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Allah tahu, Pak. Tahu. Itu maksudnya alimah. Tapi sifat Allah yang pertama yang disebut An-Nisa 147, syakiran. Kalau di situ terjemahnya apa syakiran? Mensyukuri kan? Mensyukuri Pak. Ada juga yang menerjemahkan bersyukur. Pak, kalau bahasa Indonesia bersyukur itu biasanya ke atas Pak. Misalnya saya Junedi Sahal, bersyukur. Bersyukur sama siapa? Ke atas Pak, ke Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur. Bersyukur sama siapa? Allah Pak. Tapi kalau itu menjadi sifat Allah, Allah bersyukur. Bersyukur sama siapa? Kan begitu tuh Pak. Kan jadi bingung kita kan ya. Mensyukuri, diterjemahkan juga mensyukuri. Lah mensyukuri itu Pak begini kaidahnya. Mensyukuri pasti mensyukuri nikmat. Kan begitu. Si fulan mensyukuri nikmat, pasti kaidahnya Pak, fulan butuh terhadap nikmat Pak. Sebab nek gak butuh terhadap nikmat gak syukur Pak. Contoh-contoh, misal nih pengajian, Bapak dapat box ya kan, kotak. Bapak wis mangan, wis kenyang, wis gak arep apa-apa, terus dikei kotakan, isine roti. Dibuka ternyata apem Pak. Apa maneh gak seneng ngambil apem. Gak butuh gitu loh. Ya biasa saja Pak itu. Gak ada rasa syukur ya biasa saja. Tapi coba kalau Bapak butuh, misalnya dibuka di sampingnya apem Pak ada Mas Antam Pak. 5 gram misalnya loh Pak. Misal. Oh yo, karena butuh Pak. Mesti apa? Nemen syukuri Pak. Syukur. Nah itu artinya apa kaidahnya? Sesuatu mensyukuri nikmat, itu pasti sesuatu butuh sama siapa? Nikmat. Fulan mensyukuri nikmat. Jadi fulan itu butuh sama nikmat. Nah kalau mensyukur itu dinisbatkan kepada Allah Pak. Allah mensyukuri nikmat. Kan begitu. Masya Allah mensyukuri nikmat. Karena Allah butuh terhadap nikmat. Kan begitu. Mustahil Pak. Itulah kita pentingnya. Tafsir itu bukan tafsir terjemahan Al-Quran Pak. Itu kan terjemahan tadi yang kita bahas. Tafsirnya kepada ayat yang mana? Kepada teks apa? Syakiron. Tafsir Al-Quran itu kepada teksnya. Syakiron. Syakiron itu apa? Sin, kafro, syakaro. Kata dasarnya syakiron itu syakaro Pak. Apa syakaro itu Bapak? Syakaro itu nek wong bahasa Al-Quran itu syakaro itu banyak memberi Pak. Itu syakaro. Makanya digambarkan kambing yang gemuk mangane titik Pak. Itu jenenge apa? Syakaro Pak. Pohon kurma rindang banget. Itu yang namanya buahnya itu merkel-merkel. Padahal air yang terserap oleh pohon kurma itu sedikit itu namanya apa? Syakaro Pak. Jadi syakaro itu syukur itu apa? Banyak sedikit yang masuk Pak. Yang keluar banyak, yang masuk sedikit. Itu namanya syakaro. Artinya apa? Syakaro itu syukur. Banyak memberi, sedikit nerima. Dan kalau dinisbatkan kepada Allah, Allah maha bersyukur. Berarti Allah maha banyak memberi. Begitu. Dan sifat itu harus ada di jiwa kita. Makanya kalau kita punya jiwa bersyukur, apa Pak jiwa kita?
Pikiran kita ada banyak memberi, bukan banyak nerima. Wong nek pikirane kepingin ngekei Pak, atine tenang Pak. Nek wong pikirane kepingin jaluk, atine sumpek gitu. Sing dipikir aku oleh piro ya, aku sumpek Pak. Tapi nek sing dipikir aku iso ngekei piro, itu Pak. Makanya pejabat yang bersyukur ketika dilantik Pak, saat diberi jabatan pelantikan itu, kalau dia berpikir Pak, apa yang bisa saya berikan pada negeri ini lewat jabatan, itu namanya bersyukur Pak. Tapi kalau dia ketika dilantik, aku oleh biro nggak toko jabatan gue, gitu Pak. Itu yang dipikir, wah, terus mulai itu Pak, mesti ngerampok tuh nanti oknum-oknum kayak begitu kan. Ayo Pak, jadi orang yang bersyukur supaya hati kita tenang. Wong Surabaya nek ngomong Pak, ngene Pak, syukur tuh Pak. Nek ngekei ngrasoi ketitiken, nek nrimo ngrasoi kaken, Pak. Iku jenenge syukur Pak. Aja diwalik-walik lho Pak, aja diwalik-walik. Nek diwalik pripun? Nek ngekei ngrasoi wis kaken, nek nrimo ngrasoi titik Pak, kurang ae. Aja Pak. Biar hati kita tenang apa? Banyak memberi Pak, bukan banyak nerima. Itu adalah konsep syukur di dua ayat yang saya bahas. Yang bisa apa? Nolak balak, yang bisa menghasilkan apa? Ketenangan hati dan bisa tolak balak, tolak masalah. Dan kalau diwujudkan dalam bentuk perbuatan syukur itu Pak, ya banyak berbagi, termasuk banyak beribadah. Karena pikirannya, apa yang bisa saya berikan untuk Allah? Begitu Pak. Padahal ya Allah gak butuh, padahal kan ya. Cuman orang ahli ibadah itu yang dipikir ya, sholat, yang dipikir ya nang masjid, umpamanya di usia-usia sisa-sisa umur itu kan. Mesti apa yang harus saya berikan untuk umat ini? Apa yang saya berikan untuk kehidupan saya dalam konteks ibadah? Nah orang-orang yang gak begitu yang insya Allah tertolak di neraka Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Bapak-Bapak? Silakan. Dua ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pikirannya itu banyak memberi, bukan banyak menerima. Makanya Nabi itu sampai ngomong amalan terbaik itu adalah amalan yang nyenangkan orang Pak. Ngelegokno wong. Enggak ngelakno wong Pak. Itu amalan terbaik. Amalan itu kata Nabi, ahabul a'mal indallah sururun tudkhiluhu ala kulli muslim. Itu hadis sahih. Amalan yang terbaik adalah amalan yang menyenangkan hati setiap orang muslim. Dan itu adalah syukur. Demikian saudaraku, ada yang mau didiskusikan, dipertanyakan? Mudah-mudahan sehat Pak. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Yang sehat selalu diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, tertolak di neraka, tidak ada daftar nama kita di neraka. Yang sebaliknya terdaftar di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau nggak ada kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.